itu sangat sangat rentan tertular. Gitu. Itu bisa tertular ke manusia karena apa Pak? Karena dipegang kah? Atau nggak cuci tangan kah setelah pegang? Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya ketemu sama saya Brahmini Koko. Kali ini nih pagi hari nih. Nah, kebetulan hari ini libur kerja. Jadi saya ada waktu buat bawa piaraan saya ke dokter hewan. Nah, dokter hewannya yang kemarin Pak Haji Rusmin Ardaliwa MS yang biasa ajakin saya vaksin ayam kemarin. Tapi hari ini saya mau ke tempat praktek beliau, ke rumah beliau, rumah dinas beliau. Di sini juga ada praktek dokter hewannya. Nah, jadi kebetulan hari ini saya mau bawa hewan salah dua piaraan saya yang lagi ada masalah sama kesehatannya. Nah, piaraannya apa? Teman-teman bantu subscribe dulu ya sebelum kita lanjut ke videonya. Nah, jadi hewan piaraannya itu nih sambil kita menuju ke rumah beliau ya. Nah, agak luas halamannya, jadi jalan kaki dulu ke rumah beliau. Nah, ini piaraannya saya. Halo. Ini nih. Ada si Nana dan Tutu. Oke. Jadi nih 2 ekor kucing ini saudara nih. Belang 3 dua-duanya saudara. Jadi yang si Nana ini dia agak susah makannya, walaupun badannya agak kelihatannya agak berisi gitu. Cuman kalau dipegang ya gitu, nggak terlalu gemuk gitu. Makannya juga kurang. Saya nggak tahu nanti apa ada cacingan atau cuman masalah nafsu makan biasa aja. Sama yang satunya yang si Tutu itu dia tuh agak lebih kurus tampilannya, tapi badannya agak berisi daripada si Nana itu. Nah, jadi si Tutu ini ada kayak semacam infeksi gitu di daerah tengkuknya. Saya nggak tahu itu apa. Saya mikirnya itu scabies gitu ya, penyakit yang biasa menyerang kucing. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau konsultasi dulu sama Pak Dokter. Terus nanti penanganannya gimana? Terserah nanti sama Pak Dokter. Nah, ini udah di depan rumah Pak Dokter. Ini udah di depan rumah Pak Dokter. Oke, jadi di rumah Pak Dokter ini ada praktek dokter hewannya juga. Tuh bisa dilihat. Kita bisa konsultasi masalah apa aja. Biasanya sih yang dibawa ke sini kucing, anjing, ada ayam juga. Biasanya seputar masalah hewan piaraan. Nah, jadi kebetulan hari ini libur kerja. Kenapa enggak gitu? Saya bawa hewan-hewan saya, piaraan saya ke rumah beliau. Jadi kita jangan cuman tahu ngasih makannya aja, tapi juga harus pandai mencegah penyakit sama mengobatinya kalau ada sakit gitu. Biasanya sih Pak Dokter ada kalau jam-jam segini. Biasanya sih jarang nggak ada dokternya, karena di sini dokternya itu ada 2 orang, Pak Haji Rusmin sama Dokter Miftah. Nggak tahu hari ini yang ada di sini siapa? Mungkin Pak Rusmin ya. Oke, langsung masuk aja. Ups. Halo, assalamualaikum. Oke, Pak, boleh masuk, Pak? Oh ya, silakan. Oke. Nah, saya bawa piaraan nih, Pak. Kayaknya ada keluhan sedikit deh. Yang satu ini kayaknya kurang nafsu makan, sama yang satu ini kayaknya ada infeksi gitu di daerah tengkuknya. Tapi nanti tahu Pak Dokter diagnosain deh. Iya. Gimana? Baik, Sini ya. Pak, piaraannya kucing. Satu dulu deh Pak, kalau nggak. Nah, bagus Pak ya kucing saya ya. Jadi ini namanya Tutu Pak. Ya. Nah, seperti yang Bapak pegang itu kayaknya Bapak udah tahu ya. Kayaknya ada kayak infeksi atau apa gitu Pak di daerah tengkuknya. Tapi saya nggak berani bilang itu sakit apa, biar Pak Dokter aja yang lebih tahu gitu. Ini yang
di lehernya ini ada gejala ke skabies ya. Iya, yang mana tuh Pak? Nah iya Ini benar Pak, yang lindik dia suka gelisah gitu. gatal kan. Gatal. Ini tidak hanya di satu tempat ini, dia ada tempat lain. Biasanya tapi ada tempat lain juga Pak ya. masih berbentuk butiran-butiran. Oh, Itu gitu. salah satu gejala ke arah skabies. Dan di daun telinganya ini juga sudah mulai bulunya agak menjarang ya. Tanda-tanda skabies itu apa sih Pak yang bisa kelihatan dari luar Pak? Karena skabies kalau yang sudah parah bulunya pada lepas, kemudian kelihatan ada sisik-sisik. Oh kayak Kasar. kulit-kulit mati gitu Pak ya? Ya, kulit mati, kasar. Nah, kalau yang masih belum parah, dia mulai di sininya ada bulunya menjarang. Oh iya iya Mulai benar. jarang-jarang. Nah, seperti ini ya. Biasa itu cuman dikira bulunya rontok atau apa gitu. Ya, kemudian di leher ini ada bintil-bintil, terasa kasar-kasar. Oh gitu. Nah, dia harus segera diobati. Ini masih kategori belum parah Pak ya? Ini masih baru mulai, Baru mulai. tapi harus cepat Tapi harus dicegahnya. cepat. Kenapa Pak mesti cepat di Kalau kita tidak cegah segera, maka dia akan parah. Kemudian penyuntikannya akan lebih lama, proses pengobatannya. Pas skabies itu kan skabies Pak ya. Kalau orang kayak saya kan orang kampung nggak tahu apa ya Pak ya. Skabies itu apaan Iya. sih Pak? Jadi skabies itu nama penyakit yang disebabkan oleh tungau. Penyebabnya adalah Sarcoptes scabi. Oh gitu. Tungaunya itu kelihatan nggak Pak atau tersembunyi? Tungaunya ini tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Kalau kita mau lihat, kita harus pakai alat pembesar atau mikroskop. Oh gitu. Tungaunya itu di atas kulit atau di dalam kulit atau gimana Pak? Soalnya kan agak Tungaunya susah ini nih masuk ke dalam kulit. Oh di dalam kulit. Iya, dan dia berkembang biak di dalam kulit itu. Dia akan membuat terowongan di dalam itu. Oh gitu. Biasanya yang betina akan masuk ke dalam, kemudian dia bertelur, menetas di sana, kemudian anaknya nanti keluar dulu. Awal mulanya gimana Pak skabies ini? Atau dia main ke tempat kotor kah atau gimana gitu Pak? Awal mulanya memang biasanya tempatnya yang lembab, dan kurang bersih. Oh gitu. Nah, di situ tempat-tempat dia bersarang yang disenanginya. Berarti kebersihannya Pak ya yang harus dijaga ya. Target organ dari skabies ini biasanya memang bisa kita lihat dia di hidung yang disukainya, kemudian di bagian atas mata, kemudian di telinga, lalu di bagian jari-jari kaki ini, kiri kanan sampai belakang. Tapi nanti bisa penuh sebadan gitu Pak? Iya, kemudian di buntut sampai bulunya habis bisa. Oh gitu. Tapi kelihatannya kasar, ada bersisik-sisik kering. Nah, yang sisik-sisik kering itu kalau kita kandangkan, biasanya kan jatuh. Itu bisa bertahan kutu tungaunya sampai 1 minggu di sana. Oh, dari lepas itu. Jadi yang dari di iya. garuk-garuknya Ya, yang cepat, jatuh itu. itu kelihatan tidak ada tungaunya, padahal dia di dalam itu ada tungau yang bisa hidup sampai 1 minggu, masih bisa menularkan kembali. Nah gitu. Oh ya Pak, kan misalkan ada yang kayak gatal-gatal kayak skabies ini, boleh nggak Pak kalau dimandikan atau diapakan gitu? Kan biasanya kan kayak saya ini kan sok tahu ya biasanya. Oh ada nggak beres nih, mandikan aja biar itu gimana gitu Pak? Kalau yang sedang menderita skabies sebaiknya tidak dimandikan. Tidak dimandikan Pak ya? Akan malah segera menular ke Malah bikin parah Pak ya? Kalau kelihatan dia bau dan kurang nyaman dilihat, kita beri bedak saja. Bedak apa tuh Pak? Bedaknya biasanya kita bisa pakai salisil. Oh, bedak yang biasa yang keringat gitu Pak? Iya, bedak untuk keringatnya. Tapi memberikannya dari arah belakang. Oh iya. Gimana tuh Pak? Belakang, maju ke depan. Hmm. Jadi misalnya ini tolong pegangkan kepalanya. Nah, dari sini nanti kita buat di belakang gini bedaknya. Nah, bedaknya erosin atau salisil bisa. Oh, itu penanganan pertama aja Pak ya? Iya, jadi dia tidak menghilangkan rasa gatalnya dan aromanya menjadi lebih nyaman. Ini penanganannya gimana nih Pak? Ya, jadi kalau untuk penanganan pengobatannya, untuk masyarakat awam biasanya mereka bisa melakukan pengobatannya dengan salep. Salep ya? Jadi salep skabies itu banyak namanya ya. Ada skabisit, ada diatomik, ada well dan lain-lain.
Yang jelas isinya saja bahan aktifnya itu ada ivermectin ya. Ivermectin kandungan utama salepnya itu Pak ya? Iya, kandungannya. Nanti dia merek dagangnya beda-beda ya. Jadi nanti itu salepnya dioles gitu Pak ya? Dioles 1 kali sehari. 1 kali sehari. Sehari 1 kali saja. Olesnya gimana Pak? Ini Jadi di sini Pak ya? Cara mengoles misalnya di sini ya. Ini salah satu contoh salepnya Pak ya? Iya. Kalau yang takut bersentuhan bisa pakai sarung cotton tangan. bud. Oh, cotton bud. Atau sarung tangan. Tapi kalau yang tidak biasa menginikan langsung saja dia diputar-putar seperti Oh, ini. diputar-putar gitu Pak ya. Nah, kemudian dia menjadi rata dan menipis. Ini tipis-tipis aja atau gimana Pak? Tipis-tipis sekali sehingga kalau dia menjilat pun tidak berbahaya gitu ya. Iya. Walaupun kandungan persentasenya memang tidak berbahaya, namun ada kucing-kucing yang sensitif bisa jadi muntah-muntah, berliur ya. Iya. Nah itu kemudian penanganan yang harus supaya menyeluruh. Kalau yang sudah ini kan dari luar Pak ya kalau salep. Iya, apa perlu dari dalam juga ya? Dari dalamnya yang harus. Jadi ini yang dari dalam Pak ya? Iya, jadi kalau yang dari dalam harus melalui suntikan. Jadi ini disuntik ya? Kalau suntikan ini sudah ranahnya dokter hewan ya. Oh ini nggak bisa yang karena obatnya pakai resep. Jadi mesti harus yang ahli dan yang berkompeten Pak ya? Iya, kecuali kalau untuk pemakaian salep itu bisa ke masyarakat. Oh kalau salep boleh aja nih dipakai sendiri sambil nanti habis disuntik juga disalepin lagi Pak ya di rumah. Jadi untuk totalitasnya memang dia pakai suntikan. Kecuali yang kalau baru kenanya sedikit saja, nah bisa cukup dengan salep ya perlu disuntik. Kalau suntikan ini Pak perlu sekali suntik aja atau perlu diulang lagi Pak? Suntikannya tergantung dengan derajat investasi dari penyakitnya ya. Jadi kalau yang seperti tungau ini namanya bukan infeksi tapi investasi. Investasi ya. Dan itu derajat kenanya itu sampai kemana. Kalau dia parah, ulangannya makin banyak. Oh iya. Dan jaraknya pengulangannya 1 minggu sampai 10 hari. 1 minggu atau 10 hari sekali. Iya, kalau parah gitu Pak ya, diulang lagi. Iya. Bawa ke dokter hewan lagi buat disuntik. Tapi kalau masih kayak gini aja mungkin 1 kali aja Pak ya? Yang ini kemungkinan 1 kali sudah cukup. Oh iya. Suntikannya ini tidak hanya untuk skabies saja, tapi dia sekaligus juga untuk cacing gelang. Oh gitu. Strongyloides ya. Jadi ini nggak khusus untuk skabies aja suntiknya, tapi untuk juga cacing. Iya, maka disebut dia untuk ektoparasit, penyakit luar, parasit luar, dan endoparasit, penyakit dalamnya. Oh gitu. Penyakit dalamnya itu ya yang cacingan tadi. Ini ada efeknya nggak pas setelah disuntik? Alhamdulillah tidak ya. Ini biasanya kita sudah campur dengan vitamin dan dosisnya sudah dihitung. Kalau dia dosisnya berlebihan, dia bisa terkena sakit nanti. Tuh nggak apa-apa Pak ya, kabur ke dalam Pak ya? Iya. Apa di dalam. Oh iya. Jadi tadi udah disuntik skabies Pak ya. Ada tips atau apa gitu Pak untuk skabies Pak supaya biar nggak terkena lagi gitu? Supaya tidak terkena, kita memang harus menjaga bersih tempat kandangnya terutama. Kandang kucingnya harus sering dicuci, dijemur dengan dipanas ya. Agar tidak ada tempat telur-telurnya atau kutu tungaunya bersembunyi di sana. Kalau dari segi makanan Pak, ada yang perlu diperhatikan nggak untuk skabies terutama? Dari segi makanan, masalah itu hanya yang penting bergizi. Yang penting bergizi. Kalau bergizi kan kondisinya akan semakin lebih kuat daya tahannya. Kalau dia kurus, dia semua penyakit akan mudah menyerang. Oke. Ini lanjut yang satu lagi Pak ya? Iya. Untuk sementara nggak apa-apa Pak ya, yang satu tadi masuk ke dalam. Iya. Oke, ini satu lagi Pak, si Nana namanya Pak. Nana. Halo Nana. Iya sih, kelihatannya fine-fine aja nih Pak. Kelihatannya gitu ya menurut saya. Dari luar sih kelihatan gembul-gembul aja. Tapi kalau makan agak kurang sih menurut saya. Nggak habis seperti dulu lagi. Oke. Sudah takut kalau disuntik ya. Iya.
Dia udah tahu mungkin Pak, lihat saudaranya tadi disuntik. Giginya bagus saja. Giginya bagus. Paling hanya sekedar ini ya, matanya juga bagus. Iya, tidak ada infeksi merah-merah. Bulunya juga mulus ini. Tidak ada tanda-tanda tertular skabies. Paling kita hanya tambah vitamin saja ya. Berarti ada kemungkinan Pak ya kalau dia main sama saudaranya tertular juga gitu? Ada kemungkinan. Jadi memang sudah ini dia jangan digabung dengan yang sudah. Dipisah aja Pak ya, sampai dia sembuh gitu. Karena skabies ini sangat rentan menular baik pada hewan maupun pada manusia. Bisa ke manusia juga? Pada manusia dia bisa menular, dan dari manusia ke manusia bisa menular lagi gitu. Wah, parah. Biasanya dia di bagian lipatan-lipatan ya, di siku, di ketiak, di leher, sekitar kemaluan, sekitar pusat, sekitar antara jari-jari tangan, jari-jari kaki, itu sangat rentan tertular. Gitu. Itu bisa tertular ke manusia karena apa Pak? Karena dipegang kah? Atau nggak cuci tangan kah? Karena kita kontak dengan hewan yang terkena skabiesnya itu. Iya, yang terkena skabies. Jadi di situ tidak memperhatikan kebersihannya, setelah itu tidak cuci tangan ya. Makanya harus kita cuci dengan sabun. Itu sabun ya. Nah ini kita beri dia vitamin saja ya, supaya lebih sip kondisinya. Jadi nggak masalah yang satu ini Pak ya? Yang ini nggak masalah ya. Cuman perlu vitamin aja ya? Iya, tidak ada tertular. Ini vitamin apaan sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ini vitamin dari turunan bioselamin. Ya biodin kalau di sini ya, kita pakai ininya. Khasiatnya apa nih Pak vitaminnya? Khasiatnya untuk bisa meningkatkan nafsu makan, menjaga stamina, membuat daya tahannya lebih baik. Gitu. Ada itu nggak Pak? Tips gitu biar nafsu makan terjaga, kesehatan terjaga untuk kucing piaraan khususnya. Untuk kucing ini kucing ras Pak ya? Iya, jadi ini biasa katanya kan rentan kena sakit Pak. Kucing Persia. Iya. Jadi kucing Persia memang jauh lebih rentan dibanding kucing lokal ya. Kita harus menjaga mulai dari nutrisinya, kemudian kesehatannya, seperti mandinya. Untuk mandi kucing itu sebaiknya jangan terlalu sering, cukup 1 bulan sekali. 1 bulan sekali aja. Kecuali kalau memang ada hal-hal insiden tertentu ya. Kecuali dia kecebur got misalkan Pak ya. Kecebur got yang harus mandi. Jadi jangan seperti yang biasa diamalkan masyarakat setiap hari Jumat. Jadi sebulan 4 kali. Ini kebanyakan. Nggak bagus juga Pak ya kalau kucing itu sering. Dia sebenarnya burunya itu akan mengkilat kalau mandinya itu jarang. Kalau mandi jarang tapi tidak berpenyakit. Malah bagus gitu Pak ya. Misalnya tidak terkena kutu. Jadi dia harus diobatin supaya jangan terserang kutu. Sehingga namun penyisiran bulunya setiap hari minimal 1 kali. Tiap hari mesti disisir. Iya, terutama yang bulunya lebat kayak Persia ini Pak ya. Jadi dia kalau menjilat-jilat tidak menjadi bergumpal, menjadi gimbal ya. Tapi kalau dia menjilat, kita tidak sisir, nanti dia menjadi bergumpal dan akhirnya bulunya menjadi gimbal. Gitu. Ini Pak setelah disuntik yang dua-duanya ini apa ada pantangannya Pak? Misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sudah disuntik sebaiknya memang jangan, kalau waktunya mandi jangan mandi dulu. Kita tunggu dulu ya. 3 hari gitu ya, untuk menghindari stres dan lain-lain. Tapi makan atau apa tetap biasa aja Pak ya? Tetap makannya tetap. Mandi jika memungkinkan akan lebih baik kalau ownernya sendiri yang memandikan. Kenapa Pak? Karena si owner akan tahu bagaimana perilaku si kucing dan dia akan lebih hati-hati karena dia merasa memiliki. Gitu. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa Pak ya kalau misalkan sekali bisa kasih ke penitipan untuk dimandikan. Kita sudah melihat di penitipan itu memang aman gitu ya. Pastikan aman dulu Pak ya. Pastikan dulu, kita lihat sekitarnya apakah di situ banyak yang tertular skabies. Kalau tertular skabies nanti malah dia menular. Malah pulang bawa penyakit Pak ya. Atau punya kita yang skabies. Atau punya kita yang nularin orang gitu. Ya.
sebaliknya. Udah ya Pak ya nanganin kucing saya gitu. Boleh tanya-tanya nggak Pak seputar Silakan. poliklinik Bapak nih, poliklinik hewan Pak ya? Saya lihat kan praktek dokter hewan. Maaf. Oke, di sini kan banyak kucing-kucing juga Pak, saya lihat. Oke, kebanyakan kasus apa sih Pak atau sakit apa yang biasa dibawa ke sini? Kasus yang paling banyak dibawa setiap hari itu adalah skabies. Skabies. Penyakit skabies ya, kemudian diare, kemudian flu ya. Nah, selain itu ada juga penyakit-penyakit yang memerlukan penanganan operasi. Oh, sampai yang berat gitu juga ada Pak ya? Seperti misalnya tidak bisa melahirkan ya, atau disebut dengan dystocia. Oh gitu. Ada juga yang karena melahirkan tidak bersih, sehingga ada yang tertinggal di dalamnya, terjadi penimbunan nanah di rahimnya yang disebut dengan piometra. Nah, jadi teman-teman di tempat praktek Pak Dokter ini dari yang ringan, dari cuman urusan salep aja sampai yang operasi, sampai yang bagian dalam organ dalam juga ada Pak ya? Ada yang sesar ya. Ada yang sesar kayak manusia aja gitu. Ada juga yang steril. Steril tuh steril baik jantan maupun betina. Biar nggak berkembang biak lagi gitu Pak? Biar tidak berkembang biak kalau untuk yang betina, dan yang jantan juga biar tidak mengembangin. Oh gitu ya. Dan jantan juga biasanya banyak juga alasan masyarakat karena dia sering mengeluarkan urinnya itu dengan cara menyemprot-nyemprot gitu. ke gorden, ke lantai, sehingga mereka merasa khawatir kalau nanti kena najis. Oh gitu, iya benar. Sering saya nemukan banyak kucing jantan yang nyemprot-nyemprot gitu. Kucing jantan kalau sudah saatnya dia birahi, dia pasti akan nyemprot-nyemprot. Iya benar. Kebanyakan apa sih Pak yang dibawa di sini, kucing aja kah atau ada hewan lain? Selain kucing juga anjing, kelinci, ayam ya. Terkadang juga ya hewan-hewan langka ya seperti ular, biawak, buaya juga pernah juga ya. Pernah juga Pak ya, dari mamalia sampai ke reptil pernah masuk sini Pak. Sampai ke reptil. Oke Pak, boleh tanya sedikit lagi Pak? Ya. Dari sekian banyak hewan yang dibawa ke sini, penyakit yang paling ribet gitu Pak? Saya nggak bilang susah ya, karena pasti Bapak bisa gitu. Yang paling ribet untuk ditanganin apa sih Pak? Yang paling ribet ditangani biasanya flu dan diare yang sudah kronis. Kenapa Pak? Atau kucing yang tidak pernah divaksin, kemudian terkena serangan virus. Oh, terlambat sudah Pak ya? Nah, kalau ini kan virus ini memang obatnya sementara belum ada. Jadi kita sarankan kepada masyarakat kalau memelihara kucing, baik itu lokal maupun ras, sangat diperlukan vaksinasi. Jadi sebelum kena virus buru-buru vaksin gitu Pak ya? Nah, jadi mulai umur 2 bulan, mulai umur 2 bulan dia masih menyusu dengan ibunya, itu kita sudah mulai imunisasi. Karena pada saat lebih nanti dari 2 bulan dia sudah kehabisan imunnya, daya tahannya terhadap penyakit. Oleh karena itu kita harus segera memberinya. Oh iya. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut ya Pak, kalau ada kesempatan di video selanjutnya tentang vaksin. Nah, terakhir nih Pak, yang biasanya nih pertanyaan yang sering ada di kepala orang yang piara hewan gitu. Nah, kalau ke dokter hewan itu kan yang paling ditakutin tuh nggak dokternya biasanya masalah biaya gitu. Saya nggak tanya nominal nih Pak. Untuk yang perawatan skabies seperti tadi gitu, mahal apa enggak Pak? Jawabnya mahal apa enggak aja deh. Sangat relatif murah ya. Relatif murah Pak ya? Iya, terjangkau. Anggap saya mahasiswa nih Pak. Kalangan mahasiswa nih. Iya. Ya, relatif murah nggak kalau untuk kalangan saya gitu? Jadi kalau untuk penanganan penyakit di sini yang bukan dalam bentuk operasi, semuanya masih tergolong terjangkau. Terjangkau Pak ya? Kecuali kalau yang operasi itu sudah mengarah ya pada yang lebih mahal, karena dia memerlukan obat bius. Oh, karena juga perlu keahlian khusus juga Pak ya? Dan keahlian khusus serta obat biusnya. Nah gitu teman-teman ya, jadi nggak perlu takut nih kalau ke dokter hewan bawa hewannya kalau ada sakit-sakit, nggak mahal. Oke. Pak Dokter terima kasih banyak Pak ya
Baik, sama-sama. Untuk kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat agar tahu segera mengobati dan memvaksinkan kucing atau hewannya agar tidak terserang penyakit. Nah itu tuh pesan Pak Dokter. Kalau yang belum vaksin buruan bawa ke tempat dokter hewan buat divaksin. Oke, salah satunya ada di tempat Pak Dokter ini. Nanti kalau mau tahu alamatnya di mana boleh tanya kita ya di Instagram kita @ibrahimwinikoko atau di deskripsi video kita nanti di bawah. Oke Pak Dokter, terima kasih banyak. Nanti kalau boleh kita jalan-jalan mampir lagi Pak ke tempat prakteknya. Oke, silakan. Oke. Sampai ketemu. See you then. Oke, saya Ibrahim Winikoko dan Pak Dokter Rusmin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa apa Pak? Jangan lupa Pak. Subscribe. Oke. Makasih.